aku kelas 5. Kita lanjutkan pelajaran matematik tentang pecahan. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang penjumlahan pengurangan pada pecahan. Tapi soal-soal contoh soal yang Bu Fani berikan itu belum lengkap. Bu Fani akan lengkapkan di 2 nomor ini. Contohnya yang pertama 4 dikurang 1/3. Cara mengerjakannya kita harus jadikan ke pecahan biasa terlebih dahulu untuk memudahkan kita dalam perhitungan. 4 itu sama aja kita anggap 4/1 dikurang. Ini pecahan campuran kita jadi pecahan biasa, bawah sama depan dikali depan sama atas ditambah 3 kali 1 3 ditambah 1, berarti 3 kali 1 3 tambah 1 4, berarti 4/3. Kita samakan penyebutnya. Gimana cara menyamakan penyebutnya? Kelipatan 1 dan 3. Kelipatan 1 kan ada 1, 2, 3 dan sebagainya. Kalau kelipatan 3 maka 3, 6 selanjutnya. Ternyata kita ada kelipatannya, yaitu 3. Maka yang di bawah kita tulis 3. 3 diapain sama 1? Dibagi. Kemudian sama atas dikali. 3 dibagi 1 3. Berarti dikali 4. Berarti 3 dikali 4. Dikurang 3 dibagi 3. 3 bagi 3 1. 1 kali 4. Berarti 1 kali 4. Nah, maka 3 kali 4. Berapa 3 kali 4? 12 dikurang 1 kali 4. 4/3. 12 dikurang 4 adalah 8. Berarti 8/3. Ternyata 8 ini pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Maka kita harus sederhanakan ke pecahan campuran. Pakai gimana? Pakai pistol atau pembagian rumah. 3-nya di mana? 3-nya di luar, 8-nya di dalam. 3 dikali berapa? Oh, ternyata 3 dikali 2, yaitu 6. 8 dikurang 6, 2. Nah, 2 yang ini adanya di depannya 2. Sisanya adanya ditaruh di atasnya per 3. Ini dia 2/3. Oke, kita ke contoh soal nomor 2 dengan pecahannya 2/1/5 ditambah 3. Ini masih dalam bentuk pecahan campuran. Kita harus jadikan ke pecahan biasa terlebih dahulu. 2/1/5 berarti caranya gimana? 5 dikali 2 ditambah 1. 5 kali 2 berapa? 5 kali 2 10 tambah 1 berarti 11/5. 3 kita taruh, kalau ada angka seperti ini kita taruh aja bawahnya angka 1. Kita samakan penyebutnya. Cari kelipatan 5. 1 2 3 kelipatan 5. 5 10 15. Kelipatan 1 1 2 3 4 5. Ternyata bisa pakai 5. 5 dibagi 5 1, berarti 1 kali 11. Ditambah 5 bagi 1 5 dikali 3. Berarti 5 dikali 3. Maka 11 kali 1 11 ditambah 15/5. 11 tambah 15 berapa? 26. 26/5. Jadikan, karena atas lebih besar dari bawah, maka kita harus jadikan ke pecahan campuran. Dengan cara apa? Dengan cara pembagian rumah atau pistol. 5-nya di luar, 26-nya di dalam. 5 dikali 5 25. 26 kurang 25 berapa? Sisanya 1. Maka hasilnya berapa? 5 yang ini ditaruh di depan. Sisanya 1 taruh di atas, per 5-nya tetap per 5. Berarti 5/1/5.
Sekarang kita baru akan belajar tentang perkalian pada pecahan. Perkalian pada pecahan ini lebih mudah daripada pertambahan dan pengurangan yang telah kita pelajari kemarin. Kenapa? Karena cara mengerjakannya hanya atas dikali atas atau pembilang dikali pembilang, yang bawah dikali yang bawah atau penyebut dikali penyebut. Contoh A kali C berarti jadi A kali C. B sama D berarti B kali D. Kita memakai 3 langkah untuk memudahkan kita mengalihkan bentuk soal pecahan. Langkah yang pertama yang harus kalian lakukan adalah pastikan soal tersebut sudah dalam bentuk pecahan biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Atau atas dikali atas, bawah dikali bawah. Itu yang kedua. Yang ketiga, sederhanakanlah jika masih bisa disederhanakan. Misalkan sama-sama masih bisa dibagi berapa, itu berarti sederhanakan. Atau ternyata di atas lebih besar daripada di bawah, atau pembilang lebih besar dari penyebut, berarti harus dijadikan kepecahan campuran. Bagaimana nih dengan mengerjakan soal 3/4 dikali 2/3 atau 1/4 dikali 7? Bagaimana cara mengerjakannya? Ataukah 1/2/5 dikali 1/3? Bagaimana pembahasannya? Silakan siapkan alat tulis kalian. Kita sebelum kita mengerjakan soal pertama, alangkah baiknya kita melihat 3 langkah yang sudah Bu Fani jelaskan sebelumnya. Kita lihat 1/5 dikali 2/3. Apakah ini sudah dalam bentuk pecahan biasa? Ternyata sudah dalam bentuk pecahan biasa. Kalau sudah dalam bentuk pecahan biasa, kita coba lihat lagi yang option kedua, langkah kedua. Kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Berarti kita kalikan 1 dikali 2 per menyebut kali penyebut, 5 dikali 3. 1 kali 2 berapa? Oh, ternyata 2. 2 per 3 kali 5, 15. Berarti 2 per 15. Apakah 2 per 15 ini sudah? Opsi kedua. Sekarang yang ketiga, sederhanakan jika masih bisa disederhanakan. Kita lihat dulu, 2 per 15. Ternyata 2 per 15 atasnya sudah lebih kecil dari bawah. Pembilang lebih kecil dari penyebut. Ini berarti sudah dikatakan menjadi pecahan biasa. Lalu kita lihat lagi 2 per 15 apakah sama-sama bisa dibagi atau dikecilkan kembali? Ternyata tidak. 2 per 15 tidak bisa dibagi lagi. Jadi ini adalah sudah termasuk yang paling sederhana. Contoh berikutnya yang mirip dengan contoh yang atas. 3/4 dikali 2/3. Maka kita lihat dulu, ini udah bentuk pecahan biasa belum? Oh, ternyata sudah. Oke. Syarat yang kedua, kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Berarti kita kalikan 3 kali 2 per 4 kali 3. Nah, katanya kita kalikan, berarti boleh kita langsung kalikan. 3 kali 2 berapa? 6. Per 4 kali 3, 12. Ini sudah dikalikan. Lalu, yang ketiga, sederhanakan jika masih bisa disederhanakan. 6 per 12. 6 per 12 bisa nggak kita sederhanakan? Kalau kita coba mulai dari pembagian 2. 6 bisa nggak bagi 2? Ternyata bisa bagi 2. 6 bagi 2, 3. 12 bagi 2, 6. 3 per 6. Oh, ternyata 3 per 6. Bisa lagi nggak dikecilin? Oh, ternyata bisa. Sama-sama kita bagi 3. 3 bagi 3, 1. 6 bagi 3,
2. Berarti hasilnya 1/2. Tapi soal seperti ini bisa lebih simpel lagi dari perkaliannya. Cara lain. Tinggal kita kalikan. Pertama, 3 kali 2 per 4 kali 3. Gitu kan? Atas sama bawah boleh kita coret. Boleh kita bagi. Contoh, 3 sama 3. 3 bagi 3, 1. Ini juga 3 bagi 3, 1. Sekarang ada 2 dan 4. Di atas dan di bawah. Nah, 2 dan 4 sama-sama bisa dibagi 2. Iya nggak? 2 dibagi 2, berapa? 1. 4 dibagi 2, berapa? 2. Baru kita selesaikan. Ini 1 kali 1 per 2 kali 1. 1 kali 1, 1. 2 kali 1, 2. Sama bukan? Terbukti bukan? Kuncinya adalah kalian hafal perkalian. Maka insya Allah kalian bisa mengerjakan perkalian pada pecahan. Contoh berikutnya, contoh yang kedua. Oke, kita ke contoh yang soal kedua. Ini Bu Fani sengaja ada 2 contoh. Yang pertama, 1/4 dikali 7. Langkah pertama, pastikan sudah dalam bentuk pecahan biasa. 1/4 sudah dalam bentuk pecahan biasa belum? Ternyata sudah. Kalau sudah, tinggal kita tulis 1/4. Kita lihat lagi 7. 7 termasuk pecahan biasa bukan? Ternyata bukan. Kalau bukan, kita 7 ini termasuk pecahan biasa, tapi di bawahnya ada angka 1. Bila ada bilangan bulat, mau dijadikan ke pecahan biasa, maka kita taruh bawahnya atau penyebutnya angka 1. Kalau sudah seperti ini, sudah dalam bentuk pecahan biasa. Langkah yang kedua adalah kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Berarti 1 kali 7. Berapa 1 kali 7? Ternyata 7. 4 kali 1 berarti 4. Berarti 7/4. Sudah kita kalikan. Kita lihat yang langkah ketiga. Sederhanakan jika masih bisa disederhanakan. Sekarang lihat lagi angkanya, 7/4. Ternyata pembilang lebih besar dari penyebut. Maka kita bisa sederhanakan ke dalam bentuk pecahan campuran. Di mana 4 itu ada di luar, 7-nya di dalam. Berarti 4 kali berapa yang mendekati 7, tapi tidak boleh lebih dari 7. 4 kali 1. Berapa 4 kali 1? 4. 7 kurang 4, 3. Nah, maka 1 di depan, 3 di atas, per 4 di penyebut. Berarti 1 3/4. Kemudian bagaimana 5 kali 3/20? Ini bisa 2 cara. Cara yang pertama, kita tetap jadikan ke pecahan biasa. 5 itu kan bilangan bulat. Maka kata Bu Fani, kalau bilangan bulat, bawahnya kita tulis angka 1. Dikali 3/20. Berarti kita kalikan 5 kali 3, 15. 1 kali 20 berarti 20. 15 sama 20 kita sederhanakan. Bisa nggak dibagi 2? 15 bagi 2? Nggak bisa. Bisa nggak dibagi 3? 15 bagi 3? Bisa. Tapi 20 bagi 3 bisa nggak? Nggak bisa. Nah, berapa lagi kira-kira? Oh, ternyata 5. Sama-sama kita bagi 5. 15 bagi 5? 3. 20 bagi 5? 4. Maka 3/4. Bagaimana dengan cara yang kedua? Cara yang kedua, kita giniin. Berarti kan sama aja 5 dikali 3/20. Langsung aja, karena atas kali atas, bawahnya karena nggak ada, anggap 1 kali 20 ya 20. Sudah seperti ini kita bisa coret.
5 sama 20 bisa dikecilin? Oke, bisa dibagi 5. 5 bagi 5, 1. 20 bagi 5, 4. Berarti kita dapat 1 kali 3 per 4. Atau 1 kali 3 berapa? 3 per 4. Sama bukan? Kalian boleh pakai cara apapun. Yang penting jawabannya sama. Boleh cara yang pertama, boleh cara yang kedua. Contoh yang ketiga dari yang 3 soal tadi. Tetap langkahnya masih sama. Pastikan sudah dalam bentuk pecahan biasa. Apakah 1/2 per 5 termasuk pecahan biasa? Ternyata bukan. 1/2 per 5 itu adalah pecahan campuran. Maka kita harus jadikan ke pecahan biasa terlebih dahulu. Bagaimana caranya? 5 kita kalikan 1. Setelah itu baru kita tambah 2. 5 kali 1, 5. Tambah 2 berarti 7. Berarti 7 per 5. Bawahnya tetap. Dikali, apakah 1/3 sudah pecahan biasa? Sudah, kita tulis kembali. Berarti. Sudah seperti ini, maka kita lihat, kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Berarti atas kali atas, bawah kali bawah. 7 kali 1 per 5 dikali 3. Atau langsung boleh. 7 kali 1, 7. 5 kali 3, 15. 7 per 15. Sudah dikalikan. Apakah sudah sederhana? Kita lihat dari sini. Ada yang bisa dicoret atas bawah nggak? Ternyata nggak bisa. Atau dari sini bisa lihat 7 per 15 sama-sama bisa dibagi berapa. Ternyata sudah tidak bisa dibagi berapapun. Maka hasil akhirnya adalah 7 per 15. Jadi ini hanya pakai cara yang pertama. Tidak ada yang bisa dicoret antara atas dengan bawah. Atas dan bawah juga pun kalau yang seperti soal tadi dicoret, itu bukan asal coret, tapi sama-sama dibagi berapa. Untuk biar kita ngerjainnya lebih mudah, angkanya lebih kecil. Oke, sekarang ketiga soal yang tadi sudah kita selesaikan semuanya. Kita review dulu. Pada perkalian pecahan, hanya ada 3 yang kalian harus pahami. Jadikan ke pecahan biasa jika belum ada masih ada pecahan campuran. Kemudian kalikan atas kali atas atau pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, atau bawah kali bawah. Yang ketiga, sederhanakan jika masih bisa disederhanakan. Hanya itu. Semoga kalian paham. Semoga kalian menonton video ini bisa lebih paham lagi bagaimana cara menyelesaikan pecahan pada perkalian. Kemudian, jangan lupa kerjakan latihannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.